dibuatkan semacam pusat oleh-oleh ya. Jadi mungkin yang teman-teman yang punya produk yang ada di Kolaka Timur yang mulai di 12 kecamatan di tiap desa yang memiliki produk itu sudah ada tempat untuk pemasarannya ya. Misalnya semacam toko oleh-oleh khas Kolaka Timur. Kami harapkan seperti itu sama pengembangan usaha karena terkadang teman-teman ini yang kami sampaikan ke mereka bahwa terkait dengan kemasan juga ini penting. Jadi tapi kemasan ini kendalanya bahwa kita harus pesan memang di daerah Jawa, ya daerah Jawa. Jadi kami berharap di sini bisa di Kolaka Timur ini bisa ada tempat kemasan. Karena kalau kita berbicara harga dengan yang di Pulau Jawa itu produknya biasanya lebih murah, ya karena kemasan saja kalau sampai di sini tuh sudah sampai 2 kali lipat harganya. Jadi kadang kita juga akhirnya menjual produknya itu lebih tinggi. Ya. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Putih Mata, Kecamatan Ladungi, Kabupaten Kolaka Timur. Kebetulan saya sudah bersama dengan saudara saya ini Bu Irawati Rustam, Bu Ira, yang maksudnya termasuk orang yang memiliki kepedulian tinggi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Kolaka Timur. Tentu kita akan berbincang banyak hal soal bagaimana pengembangan UMKM di Kolaka Timur ini. Termasuk mungkin ke depan kita akan bicara lebih jauh soal produk-produk yang mungkin yang sudah dihasilkan dan yang akan dihasilkan ke depan. Bu Ira, mungkin kita bisa digambarkan sejak terbentuknya ini Kabupaten Kolaka Timur, bagaimana kita melihat istilah perkembangan UMKM di sini. Ya. Baik, terima kasih Bang. Jadi Els Food kalau di saya sendiri ini ada usaha yang bernama Els Food. Itu dimulai dari tahun 2014. Itu memang dari awal memang sudah di kuliner. Jadi seiring berjalannya waktu kami melihat bahwa ada potensi di Kolaka Timur itu seperti petani-petani yang pembuatan sagu, ya. Dimana kita sama-sama ketahui bahwa kalau sagu ini makanan tradisional yang dimakan untuk sehari-hari. Tapi kadang sagu ini bersisa. Kalau biasa akhirnya jadi terbuang. Nah, dan itu muncul ketika melihat itu saya juga muncul ide kira-kira dibuat apa supaya ini bisa menjadi olahan pangan yang bisa untuk bertahan lama, yang bisa diminati sama masyarakat. Nah, jadi kerupuk sagu ini di tahun 2020 ya bersama dengan merica bubuk karena merica bubuk kemarin petani di desa kami yang selalu mengeluh tentang harga dengan merica bubuk ini, kenapa murah, kenapa turun, harganya tidak stabil, naik turun. Jadi saya inisiatif bahwa ketika dibuat produk seperti ini bisa yang bersaing di pasar itu pasti nilai harganya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi karena saya perhatikan yang ada beredar di Kolaka Timur ini bahkan dari Pulau Jawa. Padahal bahan di sini melimpah, ya. Bahan di sini melimpah sehingga saya membuat juga produk merica bubuk ini tanpa campuran apa-apa dan bekerja sama menawarkan di warung-warung makan yang terdekat terlebih dahulu. Kalau kerupuk sagu ini sudah di toko oleh-oleh di Kendari itu sudah ada beberapa toko oleh-oleh di Kendari, Baruga Souvenir, Mubarak, sama Kampung Bakau, masih ada yang lain. Ya. Jadi
teman-teman juga kalau di Kolaka Timur kami sudah memfasilitasi terkait dengan legalitas usaha, mulai dari kemasan, legalitas, serta dengan sampai di halal, ya. Karena di Oktober tahun depan itu produk yang tidak bersertifikat halal itu akan tidak bisa dipasarkan lagi. Ya. Kalau Els Food sendiri ini apakah produknya misalnya hanya misalnya kerupuk sagu bersama ini, atau masih ada produk-produk yang lain misalnya? Karena kan seperti disampaikan tadi bahwa sejak terbentuknya Kolaka Timur ini sudah merintis usaha di bidang kuliner. Maksudnya apakah produknya hanya ini atau ada produk-produk lain yang dikembangkan dan itu memang rata-rata basisnya UMKM? Jadi kalau produk di Els Food sendiri itu kalau di izin usaha itu mulai dari kuliner untuk pengadaan makan minum, itu sama ada juga produk susu kurma, susu kurma ya dengan kue-kue atau snack, ada itu khususnya dia di bidang di olahan pangan, Terus yang kemudian tadi kan sudah digambarkan ke kita kalau produk yang khusus ini kerupuk sagu ini kan istilahnya sudah dipasarkan sampai istilahnya di Kendari lah, pusat-pusat oleh-oleh di Kendari sudah masuk di pasar situ. Tentu kan dalam membangun usaha termasuk usaha UMKM ini tentu kan Bu Ira punya bayangan pengembangan ke depan. Maksudnya apakah misalnya ke depan akan istilahnya mengembangkan maksudnya produk-produk yang lain atau maksudnya berpikir menginisiasi bagaimana tumbuhnya UMKM, maksudnya UMKM yang lain juga tumbuh. Timur, betul. Kalau saya melihat sebenarnya di sini yang mau angkat itu betul-betul adalah produk sagu, di mana sebagian teman-teman juga ada yang membuat kue dari sagu, ada yang membuat tepung kering sagu yang bisa dibawa kemana-mana dengan produk-produk sagu ini. Dan kami berharap bahwa di sini petani-petani bisa mensejahterakan petani-petani sagu yang ada di Kolaka Timur. Seperti itu, Pak. Terus yang kemudian seperti tadi bayangan pengembangan ini. Selain ini kan fokusnya di produk berbasis sagu. Kalau pemasarannya juga sudah mulai, maksudnya sudah sampai di pusat oleh-oleh di Kendari. Ke depan misalnya tentu punya bayangan soal pengembangan UMKM secara umum di Kolaka Timur ini kayak apa misalnya? Tentu kan Bu Ira juga apakah misalnya selama ini misalnya sudah pernah ada sentuhan misalnya dari entah itu pemerintah atau mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kolaka Timur ini atau seperti apa? Atau belum ada sama sekali? Alhamdulillah kalau di Kolaka Timur pemerintah cukup peduli, tapi kami harapkan memang supaya bisa lebih baik lagi. Contohnya mungkin kami dibuatkan semacam pusat oleh-oleh, Jadi mungkin yang teman-teman yang punya produk yang ada di Kolaka Timur yang mulai di 12 kecamatan di tiap desa yang memiliki produk itu sudah ada tempat untuk pemasarannya, misalnya semacam toko oleh-oleh khas Kolaka Timur. Kami harapkan seperti itu, sama pengembangan usaha, karena terkadang teman-teman ini yang kami sampaikan ke mereka bahwa terkait dengan kemasan juga ini penting. Jadi tapi kemasan ini kendalanya bahwa kita harus pesan memang di daerah Jawa, daerah Jawa. Jadi kami berharap di sini di Kolaka Timur ini bisa ada tempat kemasan. Karena kalau kita berbicara harga dengan yang di Pulau Jawa itu produknya biasanya lebih murah, karena kemasan saja kalau sampai di sini tuh sudah sampai 2 kali lipat harganya. Jadi kadang kita juga akhirnya menjual produknya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Tentu kan ada komunitas UMKM ini di Kolaka Timur. Sampai sejauh ini Bu Ira melihat
perkembangan komunitas UMKM di Kolaka Timur, istilahnya bayangan masa depannya kayak apa menurut Bu Ira, kalau misalnya pemerintah tadi menopang dengan misalnya membuatkan sentra oleh-oleh khusus Kolaka Timur, terus yang kemudian memfasilitasi istilahnya rumah kemasan atau sebagainya. Kira-kira apa yang menjadi pertama bayangan masa depan soal UMKM di Kolaka Timur? Yang kedua tentu harapan-harapannya juga Bu Ira soal entah itu ke pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terhadap istilah pengembangan UMKM di Kolaka Timur khususnya. Iya, ya. Jadi UMKM ini ada forum di Kolaka Timur ini yang dinamakan Forum UMKM. Kebetulan saya juga adalah pengurus inti di situ, bendahara umum. Kalau saya melihat dari 2021 ini sungguh banyak sekali perubahan, ya, banyak sekali perubahan terkait itu. Yang kami harapkan bahwa mungkin kedepannya ketika teman-teman yang sudah istilahnya UMKM naik kelas, ini bisa difasilitasi untuk temu investor, ya, dengan pemasaran-pemasaran yang di luar dari Sulawesi Tenggara, ya, supaya tidak produk-produk ini tidak di Sulawesi Tenggara saja, tapi bisa harga bisa bersaing dengan sampai di Pulau Jawa atau sampai di luar negeri bahkan, gitu. Terus yang kemudian paling akhir ini harapannya sama misalnya pemerintah kabupaten, terlepas dari sudah disampaikan tadi, mungkin pemerintah provinsi dan pemerintah pusat soal maksudnya UMKM di Koltim, Kolaka Timur. Ya, ya, harapan saya tadi juga mungkin sudah banyak harapan-harapan yang saya curahkan. Ini mungkin sedikit tambahan saja bahwa di Kolaka Timur ini sudah banyak produk-produk yang naik kelas, yang tidak kalah saing dengan di daerah-daerah lain. Saya berharap ketika ada kegiatan-kegiatan apapun itu selalu menggunakan produk lokal termasuk dengan kerajinan tangannya. Kerajinan tangan di sini kalau saya lihat ini sudah di beberapa teman yang kreativitas itu sudah bisa hanya tinggal diolah saja. Jadi saya berharap bahwa peningkatan kapasitas selalu dilakukan supaya masyarakat di sini tuh bisa untuk mengolah bahan-bahan potensi-potensi yang ada di Kolaka Timur. Ya. Oke. Saya pikir memang lagi-lagi kita menginginkan kolaborasi dari semua pihak di seluruh baik seluruh pemerintah daerah khususnya. Kita sangat berharap misalnya Bu Ira yang lain ini bisa tumbuh, terus yang kemudian memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan UMKM di daerahnya ini khususnya Kolaka Timur. Dan tentu kita sangat berharap bukan hanya di Kolaka Timur UMKM-nya bisa maju, di seluruh daerah Sulawesi Tenggara ini bisa UMKM seperti disampaikan tadi, UMKM-nya bisa melahirkan produk-produk terus yang kemudian naik kelas, bersaing di semua pasar lokal, terus yang kemudian pasar nasional maupun pasar internasional. Nah, ini yang tentu kita harapkan mulai hari ini dan masa-masa yang akan datang. Oke.